Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di hari ini ya, saya akan membahas bagaimana perkembangan Bitcoin yang pada minggu-minggu kemarin mengalami anjlok yang cukup dalam ya. Dan di beberapa berita juga di China ya, membatasi mining sehingga terjadinya anjlok yang sangat dalam. Dan untuk 10 koin teratasnya pun mengalami anjlok dikarenakan tentunya karena Bitcoin dari bapak koin ya, yang saat ini kita ketahui sedang mengalami koreksi yang sangat dalam. Dan tentunya di hari ini Bitcoin berada di harga 32.6057 US dollar ya. Di hari ini ada kenaikan 5,53% dan pada minggu terakhirnya mengalami anjlok sekitar 7,38%. Dan untuk di hari ini ya, di global kriptonya di ini market cap saat ini berada di 1,32 T dolar ya, ada kenaikan 7%. Dan untuk dominasinya pun di sini BTC berada di 47,1%. Dan untuk hari ini ya ada kenaikan di 0,1%-nya ini ya. Dan semoga ini menjadi Bitcoin terus mengalami kenaikan ya. Dan tentunya akan saya bahas pada berita-berita dan bagaimana teknikalnya untuk Bitcoin ini. Dan lagi-lagi akan saya bahas tentang Bitcoin dikarenakan ya kita ketahui bahwa Bitcoin ini sangat berpengaruh pada ALT coin. Dan di sini saya sudah menemukan ya untuk artikelnya ada dari Bitcoin di sini ya, dari Cointelegraph pada 16 jam yang lalu. Ini baru hari ini Bitcoin akan mencapai 160.000 dolar tahun ini, kata CEO Calcius. Dan ini coba saya bacakan ya. Untuk platform pinjaman cryptocurrency terpusat mengatakan kepada Cointelegraph di Bitcoin 2021 di Miami bahwa ia melihat Bitcoin mencapai 160.000 dolar tahun ini, atau mungkin sedikit lebih rendah. Kami belum melihat yang tertinggi untuk tahun 2021 ya. Ini kata Mas Hiski ya. Semoga ini menjadi berita positif untuk Bitcoin. Dan di sini juga saya sudah mendapatkan berita lagi ya, yang terbarunya. Yang sebelumnya El Salvador sudah menggunakan cryptocurrency, dan di sini juga Paraguay disebut-sebut dipertimbangkan Bitcoin jadi alat pembayaran. Dan ini baru kemarin ya beritanya pada tanggal 26 Juni. Dan di sini sejumlah negara tengah mempertimbangkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah setelah beberapa waktu lalu El Salvador menjadi negara pertama yang melegalkan aset kripto tersebut. Dan di sini ya untuk di negara Latin ini Paraguay sedang melakukan pembahasan terkait penggunaan Bitcoin sebagai mata uang resminya. Dan di sini juga untuk di CEO Indodax ya, Bapak Oscar di sini mengatakan juga ya, rencana tersebut diusung untuk mengurangi ketergantungan Paraguay terhadap dolar Amerika Serikat, dolar AS ya. Mudah-mudahan ini pun menjadi berita-berita positif untuk Bitcoin dan terus untuk mengalami kenaikan lagi di harga yang kita ketahui bahwa Bitcoin ini pernah tembus di 60.000 dolar ya, kurang lebih di situ. Dan di sini juga ya El Salvador juga mengumumkan di sini dompet Bitcoin nasional berencana mendistribusikan 117 juta dolar dalam BTC kepada warganya ya. Dan di sini Presiden El Salvador di sini ya, dompet Bitcoin resmi negara tersebut yang akan memungkinkan warga El Salvador untuk menyimpan saldo BTC dan USD sebagai aplikasi seluler. Pemerintah juga akan memberikan bonus 30 dolar ya, dan ini akan diberikan ya kepada warganya dalam bentuk Bitcoin.
bagi mereka yang mengunduh dan mendaftar untuk Shifu setelah diluncurkan pada bulan September. Dan ini menjadi berita positif ya, sehingga nanti Bitcoin akan dibeli ya dengan Presiden El Salvador ini sekitar di sini ya, karena akan didistribusikannya sekitar 117 juta dolar ya. Dan ini menjadi berita-berita positif untuk tentunya untuk Bitcoin ya. Dan di sini juga nantikan juga ya, di sini saya menemukan juga artikel dari Bitcoin Magazine ya. Di sini ya, Elon Musk, Jack Dorsey sepakat membahas Bitcoin di acara B-World ya. Di sini para miliarder ya akan membahas bagaimana Bitcoin, dan di sini akan dibahas pada 21 Juli ya, dan percakapan itu tampaknya dikonfirmasi di utas Twitter yang dimulai dengan tweet dari Dorsey yang mempromosikan acara tersebut. Dan ini menjadi berita positif ya, dan nantikan juga nanti untuk di tanggal 21 Juli nanti apakah Bitcoin ini akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan atau hanya berita-berita saja. Dan tentunya biasanya kalau sudah terjadinya berita seperti ini biasanya akan mengalami lonjakan lagi ya. Dan ada berita bagus juga ya di sini ya. Coinbase disetujui untuk memasuki pasar cryptocurrency Jepang. Jadi Coinbase ini sudah masuk pada pasar Jepang ya. Dan di sini ada beberapa cryptocurrency, tidak semua ya. Di sini Coinbase disetujui untuk memperdagangkan Bitcoin, BCH, Ethereum, XLM dan LTC di sini ya. Jadi tidak semua altcoin ataupun koin-koin yang lainnya berada pada Coinbase di market Jepang ya. Di sini hanya 5 kripto ya, cryptocurrency, dan biasanya jika terjadinya seperti ini koin itu akan mengalami kenaikan biasanya. Dan saya akan bahas sekarang bagaimana teknikalnya ya untuk Bitcoin, dan tentunya saya akan bahas pada market Indodax ya. Di sini chartnya, sini saya sudah menggunakan VIP retracement ya dan MACD untuk konfirmasinya. Di sini kemarin pada ini saya sebelumnya menggunakan time frame yang 1D ya. Dan di sini ya kemarin sempat hampir anjlok di hari ini ya 430 juta, yang sebelumnya tidak mampu tembus di harga ini 452, tetapi kemarin sempat kecolongan ya di sini ya sampai harga 430, tapi ini hanya garis aja ya, terus mengalami kenaikan lagi, dan di sini koreksi lagi, dan di sini coba naik lagi ya. Dan semoga ini menjadi terus rally naik ya. Dan jika terjadinya tembus di support ini, di garis ini ya, kemungkinan Bitcoin pun akan mengalami anjlok lagi nih. Tapi ini sangat tidak ya, tidak mungkin ya ini ya, karena kita berpacuan pada ini juga Bitcoin Rainbow juga ya. Di sini masih pada zona steel cap ya, cukup murah, dan teman-teman bisa mengambil kesempatan ini karena di sini harga yang cukup murah. Tetapi jika sudah mengalami kenaikan 5-10%, boleh saja langsung di cut loss ya, dikarenakan takut masih terjadinya koreksi lagi. Karena yang kita ketahui Bitcoin ini belum jelas ya, masih beritanya masih simpang siur ya. Dan di sini juga altcoin ya, untuk di performa 50 teratasnya selama musim lalu 90 hari ini yang mendominasi adalah Dogecoin ya. Di sini ETH, ETC ya, dan T-Full di sini Matic, HMP. Dan di sini sangat mendominasi sekali ya. Yang kita ketahui bahwa Doge pada tahun 2017-an sekitar harga 38 perak ya,
dan bisa tembus ke harga 10.000. Itu harga yang luar biasa ya, dikarenakan dari tweet Elon juga ya sangat berpengaruh pada Dogecoin ini. Dan kembali lagi di chartnya ya, dan jika di MACD di sini ya, di sini MACD masih mengonfirmasi di garis overshoot ya di bawah ini. Dan apakah ini akan terus berkelanjutan membesar ke bawah, atau ini akan terbentuk naik ke atas ke di sini ya. Dan untuk teman-teman jika akan mengambil kesempatan ini, boleh saja, tapi harus dicicil ya, jangan sekaligus. Misalkan ada dana 5 juta langsung beli 5 juta, jangan ya, karena harus dicicil, ditakutkannya ini masih terjadinya koreksi ya, seperti itu. Dan mungkin itu saja ya untuk berita-berita yang beredar di luar sana. Semoga Bitcoin ini terus mengalami kenaikan, dan kita ketahui bahwa berita-berita yang ada sudah positif, hampir semua positif ya. Dan ini hanya pendapat pribadi ya, dan bukan saran finansial, dan semoga ini bermanfaat. Dan tentunya untuk teman-teman harus melakukan riset ataupun melakukan teknikalnya sebelum mengambil keputusan, karena keuntungan dan kerugian itulah teman yang menanggungnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit.